Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu hal apapun, dan semoga anak-anak selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pembelajaran hari ini kita akan membawa untuk mengenal lebih dalam salah satu tokoh besar dalam sejarah kebudayaan Islam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang tahu tentang Umar bin Khattab? Ya, beliau adalah seorang pemimpin yang terkenal dengan keadilan, keberanian, dan ketegasannya dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Nah, melalui materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, diharapkan anak-anak dapat mengambil hikmah dan meneladani akhlak serta kepemimpinan beliau dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di madrasah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Semoga pembelajaran ini menjadi sarana bagi kita semua untuk menambah wawasan, menumbuhkan karakter yang baik, serta memperkuat keimanan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini dengan penuh semangat, Bapak ingin kita semua memulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, setelah selesai kita berdoa, Bapak akan mulai materi kita hari ini tentang biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Umar bin Khattab itu lahir dari Bani Adi, salah satu suku Quraisy. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, dan beliau menjadi khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar. Beliau memimpin selama 10 tahun dan dikenal sebagai pemimpin yang adil. Kebijakan penting Umar bin Khattab, pembentukan Dewan Administrasi Negara, menetapkan kalender Hijriyah, serta pembentukan struktur pemerintahan. Pembukaan wilayah baru pun seperti Syam, Irak, Persia, dan Mesir. Nah, nilai kepemimpinan Umar bin Khattab yang bisa kita pelajari anak-anak, yakni adil. Beliau tidak membeda-bedakan status sosial. Beliau tidak membedakan antara si kaya, si miskin, yang senang maupun susah. Nah, itu sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Kemudian beliau juga amanah, yakni bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya. Beliau tegas dan juga berani, siap mengambil keputusan sulit. Jadi beliau siap memberikan hukuman kepada siapapun yang melanggar di saat kepemimpinan beliau. Beliau tidak memandang mau itu keluarga, mau itu saudara, asal mereka salah, ya tetap harus kena hukuman. Beliau juga orangnya sederhana. Hidup beliau tidak berlebihan meskipun beliau seorang pemimpin. Beliau juga sering berkeliling di malam hari untuk memastikan apakah rakyatnya sejahtera atau tidak. Nah, makna kepemimpinan dari beliau yakni kepemimpinan sebagai amanah, kepemimpinan harus menegakkan keadilan, kemudian pemimpin melayani rakyat, bukan dilayani. Teladan bagi diri sendiri, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, yang berikutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan peran Umar bin Khattab dalam pemerintahan Islam. Yang kedua, mengidentifikasi kebijakan penting Umar bin Khattab. Lalu menyimpulkan nilai kepemimpinan Islam yang dicontohkan Umar bin Khattab. Merefleksikan nilai kepemimpinan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sejarah singkatnya tentang biografi Umar bin Khattab,
Beliau memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail. Beliau dikenal kuat, tegas, cerdas, serta dihormati sebelum beliau memeluk agama Islam. Dan setelah memeluk agama Islam, beliau tentu lebih dihormati dan ditakuti, terutama bagi kaum kafir Quraisy. Nah, beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian melalui hidayah Allah. Dan selama beliau memimpin selama 10 tahun, menggantikan khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat itu pada tahun 644 Masehi akibat ditikam oleh Abu Luluah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ini perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab, yakni ekspansi wilayahnya. Jadi ketika beliau memimpin, itu beliau sempat melakukan ekspansi wilayah yang meliputi Syam, Palestina, Mesir, Irak, dan Persia. Di saat beliau memimpin itu Islam menjadi kekuatan besar sekali dan stabil. Wilayah kekuasaan Islam pun mencapai 2,5 juta kilometer persegi pada masa kepemimpinan beliau. Nah, lanjut. Berikutnya kebijakan penting Umar bin Khattab, yakni administrasi pemerintahan. Umar bin Khattab membentuk dewan atau lembaga administrasi negara yang membuat catatan gaji untuk tentara dan pengawal negara. Nah, di beliau pun juga menata sistem pemerintahan pusat dan daerah. Kemudian beliau juga membuat kebijakan sosial, yakni mendirikan Baitul Mal atau kas negara. Nah, menetapkan tunjangan untuk anak yatim, janda, dan fakir miskin. Melakukan ronda malam untuk mengawasi rakyat. Kemudian di masa kepemimpinan beliau juga melakukan kebijakan ekonomi, yakni membuka lahan pertanian baru, mendirikan pasar yang bertata dan diawasi, kemudian mengatur distribusi zakat dan pendapatan negara. Nah, kemudian tak lupa pula beliau juga membuat kebijakan di hukum dan keamanan. Apa saja kebijakannya? Yakni membentuk kehakiman terstruktur, kemudian menetapkan penjara sebagai lembaga resmi, menjaga keamanan wilayah perbatasan. Nah, kemudian seperti yang Bapak bilang tadi, ini penetapan kalender Hijriah yang dilakukan beliau, yakni menetapkan tahun hijrah Nabi sebagai awal dari kalender Islam. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Bapak anggap semuanya ngerti ya. Bapak lanjut. Kemudian sifat kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang pertama, adil. Beliau tidak membedakan rakyat berdasarkan suku atau status sosial. Kemudian sikap beliau juga terkenal menghukum anak pejabat yang berlaku zalim. Nah, di sini seperti Bapak bilang tadi, beliau itu tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Mau itu pejabat sekalipun, mau itu saudara sekalipun, jika bersalah maka tetap harus mendapatkan hukuman. Jadi di masa kepemimpinan beliau, memang beliau begitu tegas. Ya, karena memang beliau sebelum memeluk Islam pun udah tegas. Beliau kan sebelumnya itu kan dijuluki sebagai singa padang pasir. Jadi ketika beliau menjadi khalifah, gelar itu tidak luput, tidak hilang gitu. Jadi beliau tetap dianggap tegas, tapi tegas beliau itu disenangi sama rakyat-rakyatnya. Dari kisah yang Bapak sampaikan tadi, hikmah dan keteladanan Umar bin Khattab yang bisa kita ambil. Jadi anak-anak, seorang pemimpin itu harus memperjuangkan keadilan. Kepemimpinan adalah amanah, bukan tempat mencari keuntungan. Nah, jadi anak-anak, jika nanti kalian jadi pemimpin, kalian jangan jadi pemimpin yang sombong. Jadilah pemimpin yang mirip seperti kepemimpinan Umar bin Khattab ini. Insya Allah, jalan kalian sebagai pemimpin pun akan mulus. Nah, baik anak-anak, untuk materinya mungkin sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Mungkin Bapak akan melakukan latihan kepada teman-teman untuk diskusi, kepada teman-teman maksudnya kepada anak-anak untuk diskusi kelompok membahas lebih lanjut tentang biografi Khalifah Umar bin Khattab ini. Mungkin sekian dulu ya dari Bapak.
Kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti jangan lupa sekretaris absennya dikumpul ke Bapak ya. Bapak mau cek siapa-siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Baik, terima kasih. Bapak permisi dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.